Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli Islam, semester 4B dari jurusan Teknologi Informatika, akan membahas pada video kali ini tentang contoh etika profesi di bidang teknologi informatika. Jadi, yang pertama-tama kita akan membahas apa itu etika profesi. Etika profesi adalah aturan yang mengikat para pemegang profesi, di mana aturan tersebut berisi norma-norma, moral, dan tata cara baik dan bermoral guna meningkatkan profesionalitas dari pemegang profesi ataupun organisasi suatu profesi. Kemudian kita akan membahas apa itu teknologi informatika atau TI. Teknologi informatika atau teknologi informasi adalah teknologi yang membantu manusia dalam mengolah, memproses, mendapatkan, menyalurkan, mempublikasikan, serta menyimpulkan berbagai informasi bila suatu saat dibutuhkan kembali sebagai referensi atau rujukan di masa mendatang. Kemudian di dalamnya kita akan menemukan banyak sekali bidang pembahasan. Di antaranya adalah yang pertama adalah rekayasa perangkat lunak, yaitu materi pembelajaran pada bidang analisa dan desain objek, penyempurnaan proses rekayasa, inspeksi perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, pemrograman basis data, dan client server. Kemudian yang selanjutnya adalah pemrograman dan komputasi, yaitu memberikan pengetahuan dan kemampuan menganalisis pemrograman dalam ruang lingkup komputasi, komputasi paralel, sistem terdistribusi, teknologi antar jaringan. Kemudian arsitektur dan jaringan komputer, yang mencakup arsitektur komputer, organisasi komputer, elektronika, sistem digital, mikroprosesor, jaringan komputer, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah sistem informasi, yaitu memberikan pengetahuan dan pengertian dasar tentang konsep dan kerangka sistem warta, maksudnya metodologi dan teknik perancangan, pengembangan, pengetesan, dan pemeliharaan sistem sebuah aplikasi. Kemudian apa saja profesi di bidang teknologi informatika? Ya, di antaranya adalah yang pertama adalah junior programmer, adalah mereka yang menguasai bahasa pemrograman Java, C++, dan Visual Basic. Sedangkan untuk web programmer adalah mereka yang menguasai HTML, XML, PHP, ASP, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah sistem analis, adalah penganalisa dan mendesain program suatu perusahaan atau organisasi, mencakup database-nya, pengenalan hardware, anggaran, dan sistem aplikasi yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah graphic designer, adalah pengolah di bidang visual program dan komputer grafik. Apa saja profesi di bidang teknologi informatika? Yang pertama adalah network administrator, yang menjaga keamanan komunitas jaringan sistem yang dipakai, termasuk pembuatan personal komputer agar terkoneksi dengan internet, membuat email, server, dan sebagainya. Kemudian ERP konsultan, yang bertugas menjadi tempat konsultasi pengembangan aplikasi. Kemudian selanjutnya software engineer, yang bekerja mengawasi dan menjaga software dari kerusakan. Selanjutnya pendidik ilmu teknologi, yang mengajarkan ilmu teknologi informasi ke generasi yang selanjutnya berupa dosen, guru di bidang teknologi informasi. Ini adalah contoh kode etik dari etika profesi teknologi informatika. Yang pertama adalah kode etik programmer oleh Association of Computing Machinery. Yang pertama adalah berkontribusi baik untuk kehidupan masyarakat yang baik. Kemudian menghindari hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. Kemudian jujur dan dapat dipercaya.
Tentunya programmer harus memiliki sifat jujur. Kemudian memberikan penghargaan untuk riset untuk aset intelektual. Kemudian menghormati privasi orang lain dan menghormati kerahasiaan. Kemudian kode etik software engineering. Yang pertama adalah public, atau software engineer harus bertindak konsisten dengan memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat. Yang kedua adalah produk, di mana software engineer harus memastikan produknya serta berbagai modifikasi agar memenuhi standar profesional. Kemudian judgment, di mana software engineer harus selalu menjaga integritas dan independensinya dalam penilaian profesional. Kemudian selanjutnya adalah manajemen, di mana software engineer harus menganut dan menggalakkan etika tersebut ke seluruh anggota manajerial. Kemudian profession, di mana software engineer harus mengedepankan integrasi dan reputasi profesi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dan terakhir adalah collegius, di mana software engineering harus mendukung sesama kolega. Kemudian ini adalah kode etik dari sistem analis. Yang pertama, mampu berkomunikasi dengan baik, ada saat berinteraksi dengan klien dan harus memahami kebutuhan serta memenuhi keinginan dari klien. Kemudian mampu bekerja sama pada saat analis sistem dengan berdasarkan sifat kekompakan, kejujuran, saling percaya dengan bahasa yang komunikatif. Kemudian bersikap tegas dan hati-hati dalam menyelesaikan masalah yang ada dari segala step dari pengujian, pengumpulan sampel data, dan step-step berikutnya, sehingga pengawasan sistem baru. Kemudian berpikir kreatif dalam penyelesaian masalah dan menciptakan solusi baru yang akurat. Kemudian kode etik graphic designer, yang di bidang graphic designer di sini adalah maksudnya lebih condong kepada yang mereka yang mendesain baliho, poster dan sebagainya. Adapun kode etik graphic designer ini juga bisa berlaku untuk web designer ataupun end process dari aplikasi-aplikasi lain. Itu bisa dibilang visual program dari berbagai macam program ya. Yang pertama adalah menghormati sesama dengan memperhatikan metode persaingan yang sehat. Kemudian menghindari desain yang mengandung unsur sara atau suku, agama, ras antar golongan. Kemudian melanggar norma-norma asusila ataupun melanggar hak kekayaan intelektual. Jadi karena mereka berkecimpung di bidang graphic designer yang akan ditampilkan di banyak orang tentunya nanti, jadi mereka harus menghindari hal-hal yang berkaitan dengan hal yang tabu di dalam masyarakat. Kemudian membuat karya orisinil ataupun karya yang memperbaharui karya sebelumnya tanpa melanggar hak kekayaan intelektual, di mana pelanggaran terhadap kekayaan intelektual ini bisa saja mereka mendownload template-template yang tidak resmi. Adapun yang resmi bisa didapatkan di berbagai situs yang tentunya menyediakan template-template gratis. Kemudian kode etik dari konsultan teknologi informatika. Yang pertama, melayani klien dengan integritas, independensi, objektivitas, dan profesionalisme. Kemudian saling membangun satu sama lain dengan harapan yang realistis dari manfaat profesinya. Kemudian menerima tugas sesuai pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Memastikan pengertian tujuan, ruang lingkup rencana, dan pungutan biaya sebelum mengambil kesepakatan dengan klien. Kemudian memperlakukan secara tepat semua informasi dari klien, baik yang bisa dipublikasikan maupun yang bersifat rahasia. Kemudian menghindari konflik kepentingan atau situasi serupa dan terbuka dengan klien dengan keadaan dan situasi yang dapat mengganggu penilaian dan objektivitas. Kemudian menarik diri dari tugas ketika objektivitas dan integritas terganggu. Dan yang terakhir, menghindari alternatif penyelesaian masalah maupun kerjasama lainnya di luar pengetahuan klien. Dan ini adalah kode etik dari pengajar di bidang TI, bisa berupa dosen dan juga guru-guru.
ataupun pengajar-pengajar kursus dan juga mereka-mereka yang sudah senior di bidangnya di suatu perusahaan dan ditugaskan untuk mengajar para pekerja baru. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu teknologi yang benar dan up to date dan selalu diperbaharui, karena di bidang teknologi informatika ilmu ini selalu berkembang setiap saat, di mana seiring perkembangan zaman teknologi informatika juga semakin meningkat dan maju ya. Kemudian memilah bahan ajar sesuai dengan jenjang yang bisa diterima oleh peserta didik. Kemudian mengajarkan tentang kode etik dari berbagai profesi di bidang teknologi informatika. Ya, hal ini ditujukan apabila mereka terjun di masyarakat nantinya, terjun di bidang pekerjaan berbasis TI. Jadi mereka harus memahami dan memiliki gambaran sebelumnya tentang kode etik di bidangnya ya. Kemudian mengajarkan dan mencontoh kode etik serta bimbingan peserta didik agar melaksanakan kode etiknya, menghindari informasi yang berpotensi mengganggu proses pembelajaran, menyediakan media praktik dan pembimbingan dan praktikum yang dilakukan guna menstimulasi bakat yang akan menyebabkan peserta didik bisa menentukan profesi yang akan diambil di masa mendatang. Kemudian bekerja dengan ikhlas, dengan senang hati, tanpa membebankan peserta didik dengan pembebanan hal-hal yang dapat mengganggu pelajaran. Kemudian bersikap baik dan tegas pada peserta didik, menghindari pertikaian antar peserta didik, antar pelajar dan peserta didik, dan antar sesama pengajar. Dan yang terakhir, mengajarkan dan mematuhi serta membimbing peserta didik akan kode etik dan norma-norma pada instansi tempat mengajar dan di masyarakat tentunya. Ini adalah contoh-contoh dari kode etik di bidang teknologi informatika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.